Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Adakah yang tidak hadir hari ini? Tidak. Tidak ada ya, jadi semuanya bisa hadir. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, silakan salah satu dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi pada pembelajaran PAI di pertemuan kedua di bab 7. Jadi di minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Kira-kira ada yang masih ingat iman kepada Nabi dan Rasul apa? Artinya, iman itu artinya apa iman? Percaya. Kalau Nabi dan Rasul? Utusan Allah. Ya, jadi iman kepada Nabi dan Rasul itu apa? Percaya kepada utusan Allah. Ya, bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan apa? Wahyu. Ya, betul sekali. Nah, ada yang masih ingat jumlah Nabi dan Rasul ada berapa? 25. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? 5 saja. Ada enggak yang bisa? 5 saja. Adam, terus Idris, Hud, Soleh. Lanjut, Ibrahim, Lut, Ismail, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa. Ya, ternyata kalian sudah bisa ya untuk menghafalkan nama-nama Nabi yang berjumlah berapa tadi? 25. Nah, hari ini kita akan mempelajari sifat Nabi dan Rasul. Sebelum masuk ke pelajaran sifat Nabi dan Rasul, Bu Rizky mau tanya, misalkan kalian punya ketua kelas, ketuanya itu sangat amanah, kemudian tidak pernah bohong. Kira-kira kalian senang nggak? Senang. Nah, ternyata sifat-sifat dari ketua kelas tadi itu adalah teladan dari sifat Nabi dan Rasul. Kira-kira ada yang sudah pernah dengar sifat Nabi dan Rasul? Sudah ya. Ada sifat apa aja kira-kira? Amanah, sidik, terus apa lagi? Tablik, fahtona. Oke. Untuk lebih jelasnya, Bu Rizky akan memutarkan sebuah video terlebih dahulu agar kalian memiliki gambaran bagaimana sifat Rasulullah SAW yang merupakan teladan bagi umat Islam. Sifat teladan Nabi Muhammad SAW. Ikhlas. Adik-adik, dikisahkan di kota Madinah hiduplah seorang pengemis Yahudi yang buta. Pengemis itu biasa duduk di ujung pasar. Ia sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Tak henti-henti ia mencaci maki sang Nabi dan mempengaruhi orang-orang yang lalu lalang di dekatnya. Ia berseru-seru, "Wahai saudaraku, berhati-hatilah dengan Muhammad. Dia pembohong besar dan tukang sihir." Suatu pagi, Nabi Muhammad SAW mendatangi pengemis. Misalnya Nabi Muhammad dengan siapa? Pengemis buta. Pengemis buta tersebut kira-kira menyukai atau membenci Nabi? Membenci Nabi. Tapi bagaimana sifat Nabi terhadap beliau, pengemis buta itu? Tetap berlaku baik. Nah, kira-kira siapa yang bisa
menyampaikan kesimpulan dari video yang sudah kalian lihat tadi. Oh iya, silakan Mbak berdiri dibacakan yang keras hasil dari kesimpulannya tadi. Keikhlasan Nabi Muhammad SAW dalam memberikan makanan terhadap seorang pengemis Yahudi yang membenci beliau. Oke, keikhlasan Nabi Muhammad ya, baik. Kelompok selanjutnya siapa yang mau menyampaikan? Nabi Muhammad ikhlas dalam memberi walaupun orang itu membencinya dan menghina. Oke, jadi kata kuncinya apa dari kisah tadi? Ikhlas. Ikhlas berbuat apapun kepada siapapun, baik yang membenci kita ataupun yang menyukai kita. Baik, nanti setelah pembelajaran diharapkan kalian pertama dapat menjelaskan perbedaan sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil bagi Rasul dengan benar. Tadi kalian sudah melihat sekilas ya mengenai sifat Nabi Muhammad. Meskipun sifat tersebut tidak termasuk dalam sifat wajib, tapi sifat tersebut bisa kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan contoh masing-masing sifat wajib, jaiz, dan mustahil. Jadi selain kalian bisa tahu perbedaan sifat wajib itu apa, sifat jaiz itu apa, sifat mustahil itu apa, kalian juga bisa memberikan contoh dari masing-masing sifat tersebut. Ya, jadi ini nanti ada 5 soal dalam aplikasi Quizzes. Kalian sudah tahu belum penggunaan papernya? Sudah ya, jadi kalau jawabannya A berarti yang atas sendiri A. Kemudian kalau jawabannya B berarti atas sendiri B, C, D, dan seterusnya. Paham? Oke, kerjakan sendiri karena tidak akan mempengaruhi penilaian. Ya, baik kita lanjutkan materi pembahasan bab ke-7 yaitu pertemuan kedua mengenai sifat Nabi dan Rasul. Nah, sifat Nabi dan Rasul sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu apa saja? Sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Oke, kira-kira yang sudah tahu gambarannya sifat wajib, kalau kalian ada kata sifat wajib, kira-kira sifat yang bagaimana? Oke, yang harus dimiliki karena wajib itu harus. Kemudian yang kedua, sifat jaiz. Gambarannya apa? Yang boleh atau tidak dimiliki. Yang ketiga, sifat mustahil itu yang tidak boleh dimiliki dan tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Nah, yang pertama yaitu sifat wajib bagi Rasul. Silakan dibaca. Yang mau membaca siapa? Sifat wajib bagi Rasul itu apa? Ya, silakan Mbak dibaca. Sifat wajib bagi Rasul
Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul sebagai bagian dari tugasnya dalam menyampaikan wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul adalah utusan Allah yang dipilih untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia, dan sifat-sifat wajib ini memastikan bahwa Rasul dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Oke, jadi kesimpulannya tadi sifat wajib itu apa? Sifat yang harus dimiliki oleh seorang nabi dan rasul, atau bisa kita katakan sifat yang pasti dimiliki nabi dan rasul. Karena apa kira-kira? Karena Rasul dan Nabi adalah teladan bagi seluruh Oke, menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, umat manusia yang menjadi umat nabi itu ya. Selain itu apa kira-kira? Karena nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan. Jadi tidak semua orang bisa menjadi nabi dan rasul, hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi nabi dan rasul. Selanjutnya, sifat wajib ada berapa? Ada 4. Apa saja? sidik, amanah, tabligh, fatonah. Oke, sidik artinya Benar atau jujur, kemudian amanah, dapat dipercaya, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah. cerdas, Oke, kalian masih ingat kemarin di semester 1 kita belajar mengenai sifat apa? Amanah dan jujur. Berarti di semester 1 kalian sudah belajar mengenai sifat rasul, yaitu khususnya sifat sifat wajib ya, karena kita sudah belajar 2 dari 4 sifat rasul. Baik, selanjutnya sidik artinya apa? Sidik, benar atau jujur. Kira-kira bagaimana gambarnya benar atau jujur itu? tidak pernah berdusta, Tidak pernah berdusta. Kemudian apa lagi? Dapat dipercaya. Ada yang tahu gelar Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul? Gelarnya apa? Ya, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin karena terkenal dengan kejujurannya. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu sifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Berarti pasti seorang nabi dan rasul itu harus memiliki sifat dapat dipercaya. Agar apa? Agar apa? Agar apa yang beliau sampaikan, agar risalah yang disampaikan itu dipercayai oleh umatnya. Bayangkan kalau nabi itu tidak dapat dipercaya, kira-kira bagaimana? Pasti banyak umat yang menjauhinya dan menganggap risalah yang disampaikan adalah sebuah kebohongan. Selanjutnya yang ketiga, tabligh, yang artinya menyampaikan. Maksudnya bagaimana di sini? Ada yang bisa membacakan? Mungkin kelompok sini dibacakan materinya. Silakan. Yang keras gak apa-apa ya. tabligh, menyampaikan. Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umat manusia. Mereka tidak boleh menyembunyikan wahyu atau menunda-nunda penyampaiannya. Tabligh adalah tugas utama seorang rasul, yaitu memastikan bahwa seluruh umat mengetahui apa yang telah diturunkan Allah melalui wahyunya. Ya, baik. Jadi tabligh ini berkaitan dengan tugas utama dari Rasul, yaitu apa? Menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi, apakah seorang Rasul boleh menyembunyikan apa yang sudah diterimanya dari umatnya? Tidak boleh, karena wajib menyampaikan. Kita lanjutkan. Yang ketiga, artinya cerdas. Jadi, seorang Rasul pasti cerdas. Untuk apa kira-kira harus cerdas? Untuk apa? Ya, untuk memberikan penjelasan kepada umatnya, untuk memahami pesan dari Allah atas wahyu yang harus disampaikannya. Jadi seorang rasul pasti memiliki sifat cerdas. Ya, selanjutnya kita tadi sudah belajar sifat wajib. Yang kedua sifat apa? Jaiz. Sifat jaiz itu apa? Yang boleh ada atau tidak ada pada seorang rasul.
Baik, kemudian sifat-sifat itu menunjukkan bahwa Rasul tetap memiliki sifat sebagaimana manusia biasa. Karena Rasul adalah manusia, bukan malaikat. Jadi Rasul juga memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Kira-kira apa saja sifat Jais itu? Makan, terus minum, terus tidur ya. Kita lihat di sini. Yang pertama makan ya. Semua manusia pasti membutuhkan makan. Jadi tidak mungkin karena Rasul itu adalah seorang manusia, tidak mungkin tidak makan. Kemudian yang kedua, minum. Jelas ya, makan itu pasangannya dengan minum. Kalau butuh makan pasti juga butuh minum. Selanjutnya tidur. Ya, tidur juga dibutuhkan. Kalian juga pernah mendengar dalam berbagai hadis ya, kalau Nabi Muhammad juga tertidur. Kemudian Nabi Muhammad juga makan. Bagaimana beliau makan juga ditampilkan di dalam hadis. Bagaimana cara beliau minum juga ditampilkan dalam hadis. Berarti membuktikan bahwa Nabi juga melakukan hal-hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu menikah. Kira-kira Nabi Muhammad menikah enggak? Menikah. Siapa yang tahu salah satu istrinya? Ayo, Siti Khadijah. Jadi istrinya Nabi Muhammad yang paling dicintai adalah Siti Khadijah. Yang ketiga yaitu sifat mustahil. Tadi apa sifat mustahil? Sifat yang tidak mungkin ada pada seorang Rasul. Ya, yang tidak mungkin ada. Berarti bisa dipastikan bahwa seorang Rasul tidak mungkin memiliki sifat tersebut. Berarti lawan katanya dari sifat wajib. Kalau wajib tadi kan harus dimiliki. Kalau mustahil berarti tidak mungkin dimiliki. Kira-kira apa saja? Yang pertama, kizib, artinya berdusta. Kalau tadi sifat wajibnya apa? Sidik, artinya jujur. Maka sifat mustahilnya kizib atau berdusta. Jadi seorang nabi atau rasul tidak mungkin suka untuk berdusta atau berkata bohong. Selanjutnya, khianat. Lawannya apa? Amanah. Jadi kalau amanah tadi dapat dipercaya, kalau khianat berarti dia tidak dapat dipercaya. Jadi pasti seorang rasul tidak mungkin memiliki sifat tadi, khianat. Kemudian yang ketiga, kitman, ya artinya menyembunyikan. Lawannya dari kata tablik yang artinya menyampaikan. Jadi seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan apa yang harus beliau sampaikan kepada umatnya. Yang terakhir, balada, yang artinya apa? Bodoh. Jadi tadi tidak mungkin seorang nabi dan rasul memiliki sifat bodoh, karena nabi dan rasul pasti adalah orang-orang terpilih yang memiliki sifat cerdas. Atau apa tadi? Fatona. Baik, setelah ini kita akan lanjut berdiskusi. Tapi sebelum berdiskusi, sepertinya banyak yang sudah mengantuk. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya kita ganti. Kalau tadi hitam hijaunya dengan cara duduk berdiri, sekarang kita ganti dengan tepuk, ya, biar tidak ngantuk. Oke, kalau saya bilang hitam, kalian jangan tepuk. Tapi kalau bilang hijau harus tepuk. Tepuknya sekali saja. Kita mulai, cek dulu ya. Hitam, hijau, hijau, hitam, hijau, hijau, hitam, hijau, hitam, hitam, hijau, hijau, hitam, hitam, hijau, hijau, hitam, hijau. Oke, bagaimana? Sudah semangat lagi? Oke, baik. Kita akan lanjutkan dengan berdiskusi. Nanti saya akan memberikan sebuah kasus berkaitan dengan sifat Nabi dan Rasul. Kasus tersebut dilakukan atau dialami oleh peserta didik seperti kalian saat ini. Jadi nanti silakan didiskusikan dengan temannya 3 hal. Yang pertama, inti permasalahan. Jadi permasalahan apa yang muncul di dalam kasus tersebut. Kemudian yang kedua, sifat tokoh yang tidak relevan dengan sifat wajib bagi Rasul.
sifat mustahil yang dimunculkan tokoh. Jadi yang nomor 2 kalian tuliskan. Misalkan kasus tersebut negatif, berarti sifat mustahil apa yang muncul, ya, dituliskan. Kemudian yang ketiga, perilaku tokoh yang seharusnya yang sesuai dengan sifat Nabi dan Rasul. Berarti yang nomor 3 kalian tuliskan. Seharusnya tokoh tersebut bersikap seperti ini. Nanti tunjukkan sifat wajibnya seperti apa yang harus dilakukan, kemudian alasannya apa. Paham? Oke, baik. Setelah ini saya bagikan LKPD-nya, bisa kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Baik, saya beri kesempatan yang pertama mempresentasikan, yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Nanti kelompok 1 menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kasus pertama, inti permasalahan, yaitu Ali berbohong kepada gurunya bahwa ia terlambat berangkat sekolah karena membantu ibunya. Tapi kenyataannya Ali bermain game online sampai larut malam. Sifat tokoh yang tidak relevan dan dengan sifat wajib bagi Rasul, yaitu sifat kizib karena berbohong kepada gurunya. Perilaku tokoh yang sesuai dengan sifat wajib Nabi dan Rasul. Sifat sidik karena harus jujur kepada gurunya bahwa Ali terlambat karena bermain game sampai larut malam. Kasus kedua, inti permasalahan. Rani diberi kepercayaan dari ketua kelasnya untuk mengumpulkan tugas temannya kepada guru, tetapi Rani malah menghilangkan tugas temannya. 2. Sifat tokoh yang tidak relevan dengan sifat wajib bagi Rasul. Sifat khianat karena tidak amanah dalam mengumpulkan tugas temannya untuk diserahkan kepada guru. 3. Perilaku tokoh yang sesuai dengan sifat wajib Nabi. Sifat amanah karena Rani harus mengumpulkan tugas temannya tepat waktu agar tidak hilang. Kasus 3. Inti permasalahan. Dina memalsukan tanda tangan orang tuanya untuk surat izin tetapi Fira mengetahuinya dan Fira tidak berani menyampaikan kepada guru. Sifat tokoh yang tidak relevan dengan sifat wajib bagi Rasul atau sifat mustahil yang dimunculkan tokoh. Sifat gizib karena telah memalsukan tanda tangan orang tuanya. Sifat khianat karena tidak menyampaikan kebohongan Dina kepada guru.
perilaku tokoh yang sesuai dengan sifat wajib Nabi dan Rasul. Sifat sidik, karena dini tidak boleh memalsukan tanda tangan orang tuanya. Sifat amanah, karena Fira harus menyampaikan hal itu kepada guru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan untuk kelompok 2? Ada? Tidak? Tidak ada ya? Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh duduk kembali. Itu perilakunya negatif atau positif? Negatif. Kemudian sifat mustahil apa yang muncul di situ? Kizib, yaitu bohong atau dusta. Berarti sifat wajib yang seharusnya dilakukan oleh tokoh sidik, yang artinya benar atau jujur. Kemudian kasus yang kedua, sifatnya negatif atau positif? Negatif. Apa di situ yang muncul? Tidak amanah atau khianat. Berarti sifat yang seharusnya dilakukan adalah amanah atau dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga yang muncul perilakunya apa? Memalsukan tanda tangan. Kira-kira kalau memalsukan tanda tangan masuknya ke apa? Berbohong atau kizib. Kemudian ada lagi selain memalsukan tanda tangan? Apa? Ya, tidak mau melaporkan kepada guru karena beranggapan bahwa dia teman baiknya. Berarti dia tidak mau menyampaikan kebenaran atau menyembunyikan kebenaran. Berarti sifat yang paling tepat apa di situ yang muncul? Kitman atau menyembunyikan. Seharusnya bagaimana sikapnya, perilakunya? Apakah menyembunyikan atau menyampaikannya? Menyampaikan kebenaran meskipun yang berbuat salah adalah teman baik kita. Berarti sifatnya apa harusnya? Sifat tablik atau menyampaikan. Ya, baik. Kira-kira kesimpulannya dari ketiga kasus itu apa? Apa kesimpulannya? Kita tetap harus berbuat baik dengan meneladani sifat Nabi dan Rasul apapun keadaannya, karena dengan kita selalu berbuat baik meneladani sifat Nabi dan Rasul, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari perilaku kita tersebut. Bagaimana sejauh ini, ada yang ditanyakan? Tidak ya? Paham semuanya? Ya, baik. Kira-kira adakah yang bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan belajar kita hari ini? Silakan, dari kelompok mana dulu? Ya, kelompok 1. Nabi dan Rasul memiliki sifat Ya, sifat apa saja? sifat wajib, Ya. dan sifat mustahil. Oke, kemudian apa lagi? Sifat wajib apa sifat wajib? Sifat Yang harus dimiliki yang harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat jaiz. yang boleh dan tidak boleh dimiliki oleh Nabi Oke. dan Rasul. Dan sifat jaiz itu menegaskan bahwa Nabi adalah seperti hanya kita manusia yang membutuhkan makan, minum, tidur, menikah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, sifat mustahil. Artinya
Tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Nah, saya mau tanya, contoh dari sifat wajib. Ayo, apa saja? Sidik, fatona, Ya. amanah, tablik, Oke. Contoh sifat jaiz tadi sudah ya. Yang mustahil. Hizib, hitman, khianat, belet ya. Oke. Jadi kesimpulannya kalian sudah memahami apa itu yang menjadi sifat-sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul. Paham semua ya? Bisa menyebutkan perbedaannya? Bisa ya, perbedaan antara sifat wajib, sifat jaiz dan sifat mustahil bisa membedakan? Bisa. Bisa menyebutkan contohnya? Bisa ya? Bisa ya? Oke, pasti bisa. Jadi saya harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa merefleksikan atau mengaplikasikan apa yang sudah kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Meneladani apa yang menjadi sifat Nabi dan Rasul, utamanya sifat wajib yang terdiri dari 4 tadi. Silakan berbuat jujur dimanapun kalian berada. Silakan tetap berlaku amanah atas apapun tugas yang kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga, jadilah orang yang menyampaikan kebenaran, berani menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Dan yang terakhir, tetaplah belajar menjadi anak yang cerdas, terus belajar setiap hari agar keilmuan kalian bertambah. Mungkin sekian yang dapat Rizky sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Kita akhiri dengan berdoa, bahkan dipimpin Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.